Jadi memang eh, terlihat sekali di dalam data ini tentang pelemahan ekonomi dan penurunan daya beli ya. Ada tiga hal paling tidak yang bisa cepat kita lihat kalau bicara pelemahan itu adalah sisi pertumbuhan, ada pengeluaran sektor usaha, ada cerita deindustrialisasi di situ sedikit. Kemudian ada inflasi yang dikaitkan dengan daya beli ya, jadi ada nilai tukar petani yang mungkin kita nanti lihat juga. Dan yang terakhir tentu aspek ini kepada ketimpangan gitu. Ini tiga hal yang berkaitan. Jadi saya lihat kalau data tadi benar sekali itu pertumbuhan ekonomi kita terlihat baik-baik pada level makro ya, tetapi pada level mikro tidak gitu ya, tidak begitu menggembirakan. Nah, kalau kita lihat makronya kan di kisaran katakanlah sampai kuartal kedua kemarin 5,17 ya. Jadi ini angkanya ya turun dari kalau kita lihat year on year data sebelumnya itu 5,46. Jadi kita sudah bisa katakan ini ada penurunan dibandingkan tahun lalu begitu ya. Tapi year on year datanya dan ini di bawah target RPJMN kita yang 6%. Jadi ini angkanya kalau kita lihat-lihat dokumen tersebut, angkanya harapannya tuh 6% gitu ya dan tidak tercapai. Berarti kita lihat ada apa di balik angka itu. Nah, biasanya kita lihat sisi pengeluaran dan tadi konsumsi memang eh, ada positif ya. Artinya sumber pertumbuhan ekonomi kita itu positif tapi menurun secara proporsi ya. Jadi yang naik komponen penggeraknya itu adalah investasi. Bahkan net ekspor juga negatif. Jadi dua hal besar ya. Kalau konsumsi rumah tangga itu berarti daya beli masyarakat kita dan net ekspor negatif itu proyeksi kita ke depan nanti bagaimana tentang ekspor. Karena kita tahu kontraksi ini terjadi juga menurun ya. Jadi kalau kita lihat data konsumsi rumah tangga year on year, kita biasanya lihat setahun yang lalu itu juga buruk begitu ya. Artinya tadinya 5,51 dan sekarang 5,23 ya pertumbuhannya. Artinya menurun juga ya. Jadi memburuk gitu. Menurun tuh artinya kita tidak terlalu happy, harusnya kan naik gitu ya. Memang eh, pertumbuhan PNTB atau ini pembentukan modal tetap brutonya atau investasi itu yang naik ya. Jadi inilah penggerak pada triwulan ini gitu ya. Year on year-nya dari 309 menjadi 463. Tapi ekspor kita juga kontraksi bahkan gitu ya, bukan sekedar menurun tapi 16,4% kalau kita lihat pertumbuhannya bahkan menjadi minus 2,75 ya. Jadi kalau kontraksi itu ada apa? Berarti komoditas kita itu tidak baik-baik saja begitu ya karena memang tren harganya sudah menurun ya dan juga kita tahu ada ekspor barang kita itu juga agak salah hasil minyak mentah gitu ya itu beban kita juga gitu ya jadi kalau kita lihat data ini bukanlah cerita baik-baik saja gitu ya jadi di belakang ini ada ekspor yang melemah dan khawatirnya nanti tren ini akan ke depan memburuk karena memang eh, surplus perdagangan kita juga memang sudah menurun gitu ya. Masih surplus tapi sudah menurun. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan sektor usaha, ini memang penggeraknya tadi kita bisa lihat harapan kita tentu pada industri pengolahan ya. Karena inilah sebetulnya faktor penggerak yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan yang bisa menarik gerbong ekspor nantinya. Dan itu secara komponen sumber pertumbuhan, ya artinya distribusi dengan dikalikan pertumbuhan itu kira-kira dia meningkat ya. Jadi industri pengolahan meningkat ya. Walaupun pertumbuhannya tidak terlalu baik gitu ya. Artinya tidak di atas rata-rata nasional karena rata-rata nasional kita 5,17. Jadi kita tahu di situ ada tren walaupun ininya naik gitu ya sebagai penggerak sumber pertumbuhan yang naik, tapi masih ada kekhawatiran di sisi pertumbuhan. Nah, mana lagi yang naik itu adalah industri pengolahan gitu ya eh, dan perdagangan. Yang paling besar tentu jasa ya, tapi jasa ini juga menurun ya. Komponen terbesarnya itu di jasa lainnya, sisanya. Nah, jasa lainnya itu yang sisa dari sini gitu ya. Jadi ada yang besar di sini kita tahu bahwa oke industri pengolahan komponennya menurun, lalu perdagangan juga tidak baik-baik saja ya walaupun terlihatnya ya sedikit menaik gitu ya. Tapi ini kan kecil gitu ya. Area pertumbuhannya ya masih 5,25 ya. Harapannya kalau bergerak jauh di atas 5,17. Nah, perlambatan pertumbuhan ekspor yang tadi kita bicarakan itu karena harga komoditas yang tadi. Jadi terlihat sekali harga batu bara sudah menurun, kelapa sawit menurun, biji besi menurun ya. Jadi berita buruknya adalah dengan tren penurunan kok harga komoditas maka ekspor kita menurun surplusnya. Masih surplus tapi sudah menurun gitu ya dibandingkan setahun yang lalu karena inilah booming komoditas kita di sini kan. Nah, dengan demikian kita bisa expect ke depan bisa lebih berat ya dan ini tidak baik-baik saja karena juga kita sedang tahun pemilu ya jadi fragile ya situasinya rentan.
pertumbuhan ekonomi ini juga melemah di daerah yang berbasis ekspor ya kita katakan berbasis ekspor itu berarti eh, eh, apa kekhawatiran kita tentang sektor realnya ya, jadi di sini ada pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dan nah ini Maluku Papua ini kan termasuk yang ada tambang di situ ini drop gitu ya pertumbuhan 2002 dibandingkan 2003 year on year ini yang dikhawatirkan ya dan juga Sumatera juga sedikit melambat Jawa juga melambat gitu ya jadi ini daerah-daerah yang eh, yang besar begitu ya karena Sumatera Jawa itu 57%, Sumatera 21 22 lah katakan ya kecil memang Papua Maluku cuma dropnya luar biasa karena harga komoditas tadi ya memang ada sedikit kenaikan di Sulawesi maupun Kalimantan tapi Bali katakanlah tadinya sudah tumbuh lagi karena ada pariwisata ya. Sekarang agak menurun lagi ya waktu tahun lalu berarti sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini kekhawatiran kita ada di antar daerahnya ada kerentanan juga. Nah, tadi dikatakan bahwa sumber dari pertumbuhan kan industri dan ini yang tidak baik-baik juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat year on year-nya yang pada tahun triwulan 2 6,58 yang secara total ya eh, ini kan kita berharap 6,58 naik gitu ya. Ini malah turun gitu ya, 6,58 menjadi 4,88. Ini pelemahan ekonomi. Dan kemudian industri pengolahan non migasnya juga demikian ya dari angka 6,91 bahkan ke 4,56 ya. Jadi menurun dua-duanya. Dan inilah kekhawatiran kita terhadap industri pengolahan kita gitu ya. Nah, inflasi ini berkaitan dengan daya beli. Jadi kalau bicara daya beli, biasanya kita melihat data inflasi. Dan inilah situasi El Nino kita ya, tidak membaik gitu ya. Kita khawatir di sini ada curah hujan yang semakin kering gitu ya, semakin jarang. Dan ini nanti terlihat di data berikutnya juga demikian. Dan inilah perubahan iklim yang terlihat ya akibat semakin panas, inflasi kita yang di sini sudah naik ya. Jadi 2,42 dan itu tampaknya tendensinya akan sama karena eh, inflasi itu ada tiga bagian, jadi inflasi rata-ratanya di 3,27, tapi yang kita perhatikan hati-hati ini yang naik yang mana gitu ya, dan ini harga bergejolak ya, ada beras, bawang putih, daging ayam gitu, ini yang eh, besar begitu ya, komponen yang eh, mengkhawatirkan kalau dia naik berarti tekanan kita akan naik juga. Nah, yang agak turun itu justru memang yang sini yang hijau. Ini yang harga diatur pemerintah ya. Jadi sudah agak menurun selama setahun terakhir gitu ya. Dan ini kalau kita lihat komponennya di sebelah sini ya bergejolak ada naik tapi kecil tapi secara rata-rata dia naik sudah gitu ya. Jadi di ujung ini sudah tendensi akan naik karena memang ada masalah kekeringan, ada masalah harga yang belum terkendali gitu ya. Dan kita tahu beras ada cerita tersendiri di sini ya. Tidak sesederhana kita bisa impor karena impornya juga semakin sulit. Beberapa negara ngeblok impor karena sudah semua negara paham bahwa pemanasan itu sudah luar biasa dan masing-masing punya stok gitu ya. Jadi ingin punya stok yang besar kan dan harga jadi naik. Indonesia tidak lagi beli beras kualitas yang bagus kan. Jadinya yang penting ada beras saja begitu. Yang penting ada gitu. Itu yang sudah apa bisa menekan inflasi kalau itu terjadi ya. Tampaknya sudah ada pergeseran walaupun bisa memenuhi impornya, tetapi impornya itu menjadi beras yang kualitasnya lebih rendah gitu ya. Dan nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan gitu ya. Cuman itu pun juga kita lihat timingnya nanti kan pada saat inflasi. Nah, komponen yang diatur pemerintah ini ada kenaikan di Agustus dan juga ada kenaikan lagi sekarang di September ya. Jadi ini yang pemburukannya kelihatan di sini dan ini juga artinya semakin buruk lagi kan. Angka inflasi berikutnya juga semakin buruk. Nah, yang lebih penting juga siapa yang terkena dampak dari perubahan harga seperti ini. Ada nilai tukar petani yang kita perhatikan dan di sini yang ini naik ya. Kalau naik tidak terlalu bermasalah, tapi yang turun ada ya peternakan terutama. Jadi ini dari sisi daya beli petani ini menjadi sangat rentan gitu ya. Jadi daya beli itu tercermin dari apakah indeks harga yang diterima dengan yang dibayar itu positif. Kalau positif masih agak membaik gitu ya. Naik sedikit sih, naik sedikit di sini gitu ya. Perkebunan naik sedikit. Jadi naik-naik sedikit kecuali yang peternakan gitu ya. Ya Hmm. perikanan juga masih agak naik sedikit ya. Walaupun kita bisa tentu hati-hati sekali karena waktu samplingnya seperti apa ini juga sangat rentan ya. Nah, hal yang sama dari sisi usaha ya. Jadi usaha pertanian itu karena petani itu sebagian besar kemiskinan ada di pertanian, tenaga kerja informal juga di pertanian, maka pengusaha ini pengusaha
eh, sebagian sektor pertanian itu pekerja informal. Ya, jadi kita lihat di sini angkanya masih naik ya pengusaha, kecuali lagi peternakan ya. Jadi yang berusaha di peternakan itu yang memburuk ya, yang lain masih agak membaik gitu ya. Sedikit ya, jadi naik 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 gitu. Nah, cuma semakin kecil semakin sedikit di nelayan misalnya kita lihat ini rentan 0,12, sementara peternakan jelas minus 0,85. Jadi kalau kita lihat secara wilayah, yang warna merah ini yang sangat rentan ya. Jadi karena ada Sumatera misalnya di sini ada masalah yang merah di sini. Sumatera Selatan ini karet gitu ya, harganya turun gitu ya, penurunan terdalam ini di Sumatera Selatan. Kenaikan tertinggi ada di Sulawesi Barat ya. Jadi kita lihat Maluku juga di sini dari sisi usaha maupun dari sisi petaninya dua-duanya merah ya. Jadi ini tidak berita baik di Sumatera Selatan maupun di Maluku, apa di Papua ya, Papua khususnya. Malukunya sih tidak terlalu gitu ya. Jadi kita mau mengatakan kalau di hijau muda pun rentan juga ya, sebetulnya dekat dengan nol kan, tapi yang ini sangat bahaya begitu. Nah, ketimpangan ini yang menjadi cerita penutupnya. Kalau kita lihat ada kerentanan, dan kerentanan itu ada antar daerah, dan ini ada kekhawatiran kita terhadap kesejahteraan antar daerah gitu ya. Kalau Jawa terlihat baik-baik saja begitu. Nah, tentu aja pertanyaannya bagaimana dengan ketimpangan. Ini pun juga menariknya, ini angka meningkat terus gitu ya. Jadi 5 tahun terakhir ketimpangan, dan ini Gini ratio itu yang paling lunak ya cara mengukurnya, karena memakai survei yang surveinya seringkali dikritik karena Susena Survei Sosial Ekonomi Nasional itu tidak bisa menangkap yang paling kaya, juga agak langka kalau bisa nangkap paling miskin. Jadi at the top kita nggak bisa lihat gitu. Tapi tetap secara rata-rata dia indikasi secara makro angka ini memburuk ya karena naik. Dan ini konsisten 5 tahun ya. Jadi kita lihat angka-angka ini di mana yang paling khawatir di perkotaan. Dan kalau kita lihat angka setahun terakhirnya, angka-angka ini menunjukkan pemburukan juga di beberapa daerah. Jadi kita lihat kalau 2022 menjadi lebih kecil, nah ini artinya buruk. Sorry, membaik. Nah, yang memburuk itu ada di sini ya, Jakarta, Jawa Barat gitu ya. Oke. Dan juga di apa daerah Jawa. Minum Ya, dulu, Bu. jadi angka ya, sorry ini angka terakhir kita ya. Jadi kita bisa lihat daerah yang memburuk ada di Jawa dan juga di beberapa daerah di sini ya. Jadi mungkin itu penutupnya sampai Maluku dan Papua. Jadi ketimpangan itu berarti menunjukkan daya beli juga yang mengkhawatirkan karena ini ada antara kota dan desa. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nina.